Perkenalkan, nama saya Virus Erlangga Nadwi dari Kimia Sains 2018. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai praktikum kimia anorganik yang berjudul pembuatan natrium thiosulfat, yang dimana tujuan dari percobaan ini ialah mempelajari pembuatan garam natrium thiosulfat dan sifat-sifatnya. Nah, adapun natrium pertama kali ditemukan pada tahun 1987, yang dimana melalui elektrolisis lelehan natrium hidroksida. Natrium sendiri ialah logam alkali yang terbesar dibutuhkan untuk keperluan industri. Seperti logam-logam alkali lainnya, natrium tidak ditemukan dalam keadaan murni di alam karena reaktivitas yang sangat tinggi. Adapun ion thiosulfat itu sendiri, menurut Sugiarto 2004, yakni mirip dengan ion, kecuali bahwa salah satu atom oksigen diganti dengan atom belerang, yakni thio merupakan awalan yang berarti belerang. Kedua atom belerang ini mempunyai lingkungan yang sama sekali berbeda. Atom belerang bertindak sebagai ion sulfit. Tingkat oksidasi bagi atom belerang pusat adalah +5, sedangkan atom belerang tambahan adalah +1. Natrium thiosulfat pentahidrat dapat dipreparasi dengan mudah dengan mendidihkan belerang dalam larutan sulfit larutan sulfit. Sebelum kita melakukan percobaan, kita harus mengetahui judul, tujuan maupun alat bahan itu sendiri. Adapun alat yang dibutuhkan untuk percobaan natrium thiosulfat ialah yang pertama itu kondensor reflux, kemudian labu bulat, statif dan klem, batang pengaduk, botol semprot, gelas ukur, tabung reaksi, cawan penguap, kaki 3 dan kasa asbes, neraca analitik, corong biasa, gelas kimia, kaca arloji, penjepit kayu, pipet tetes, spatula, stopwatch, dan lap kasar atau lap kasar dan lap halus. Adapun bahan yang akan dipakai dalam percobaan ini yakni natrium sulfit, serbuk belerang, natrium thiosulfat pentahidrat, larutan iod, larutan asam klorida, aquades, dan kertas saring biasa. Karena juga kita pakai kertas saring Whatman agar menyaring lebih menghasilkan saringan yang lebih kecil. Kemudian korek api dan tisu. Adapun prosedur kerja, pertama itu pembuatan natrium thiosulfat dimahidrat. Yang pertama itu kita harus menyiapkan alat reflux itu sendiri. Kemudian ditimbang Na2S2O3, lalu dimasukkan ke dalam labu bundar, lalu masukkan H2O sebanyak 15 ml. Kemudian belerang kembali ditimbang, kemudian dimasukkan kembali ke labu bundar dan ditambahkan Na2S2O3 sebanyak, tambah air sebanyak 15 ml, lalu direflux selama 1 jam. Kemudian saring panas-panas dan saring ketika lagi panas-panasnya dan pindahkan ke dalam cawan. Kemudian uapkan hingga volumenya 5 ml. Setelah naik uapnya, dinginkan larutan dan keringkan kristal yang terbentuk. Kita menunggu kristal karena dari hasil pengeringan itu sendiri. Lalu timbang kristal yang terbentuk.
mempelajari sifat-sifat kimia natrium tiosulfat. Dalam percobaan ini akan mempelajari 3 bagian, yakni pengaruh pemanasan, reaksi dengan iod, dan pengaruh asam encer. Yang pertama itu pengaruh pemanasan. Kita jelaskan yang pertama. Yang pertama itu panaskan Na2S2O3 5H2O pakai spiritus, membakar spiritus. Kemudian panaskan Na2S2O3 10H2O, dipanaskan kembali. Jadi 2 tabung itu dibandingkan untuk menghasilkan yang mana perubahannya. Kemudian reaksi dengan iod, Na2S2O3 ditimbang sebanyak 1 gram. Lalu Na2S2O3 yang 1 gram itu dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Kemudian masukkan 2H2O 15 ml ke dalam tabung tersebut. Lalu masukkan I2 sebanyak 2 ml. Kemudian amati perubahan yang terjadi. Yang ketiga yakni pengaruh asam encer. Yang pertama itu pengaruh asam encer. 3 ml larutan Na2S2O3 dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Kemudian 3 ml HCl encer juga dimasukkan ke dalam larutan Na2S2O3 yang 3 ml tadi itu. Kemudian amati isi tabung reaksi, bau, dan amati baunya setelah beberapa menit.